Selamat siang semua. Selamat siang. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang apa itu kecerdasan sosial. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, kami belajar semua karena anugerah-Mu, dan tiba saatnya kami akan memulai pelajaran kami Tuhan tentang kecerdasan sosial Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami Tuhan, dan biarlah apa yang kami terima pada siang hari ini Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar mengenai kecerdasan sosial. Nah, dari teman-teman sendiri mungkin ada yang mengetahui nggak apa sih itu kecerdasan sosial? Apakah ada yang bisa angkat tangan? Ya, oke, kalau gitu mari sama-sama kita mau belajar apa itu kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan sosial ini sendiri adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain serta membangun hubungan yang sehat dalam lingkungan sosial. Kecerdasan ini melibatkan 3 aspek utama. Yang pertama kognitif, yang kedua sosial, dan yang ketiga emosional. Nah, kognitif ini adalah kemampuan memahami situasi sosial dan meresponinya dengan cepat. Lalu, emosional itu sendiri adalah kemampuan mengendalikan perasaan dan berempati terhadap orang lain. Dan yang terakhir, sosial adalah kemampuan berinteraksi baik dalam berbagai lingkungan yang kita temui. Nah, kalau menurut Daniel Goleman sendiri, kecerdasan sosial meliputi kemampuan untuk mengatasi frustasi, mengontrol emosi, berempati, dan bekerja sama. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kecerdasan sosial, mungkin teman-teman bisa bantu apa sih contoh-contoh kecerdasan sosial di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang bisa membantu saya, boleh angkat tangan. Berdasarkan definisi yang ada, mungkin teman-teman bisa mengkaitkan sesuatu contoh-contoh beberapa hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Organisasi dalam masyarakat. Oke, organisasi dalam masyarakat. Ada lagi? Apa tuh? Ya, networking bisa. Ada banyak hal contoh-contoh mengenai kecerdasan sosial. Tapi kita mau melihat apa sih manfaat dari kecerdasan sosial itu sendiri. Nah, manfaat yang pertama adalah menciptakan hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bekerja sama di dalam tim. Lalu yang ketiga, membantu menyelesaikan konflik sosial secara bijak. Dan yang terakhir, membantu seseorang beradaptasi dengan lingkungan baru. Orang dengan kecerdasan sosial yang baik cenderung memiliki teman yang banyak, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan sukses dalam bekerja sama. Di sekolah, siswa juga bisa memiliki kecerdasan sosial yang baik. Dengan cara apa? Yaitu dengan membangun hubungan yang positif dengan temannya, mengatasi konflik dengan baik, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi mereka. Dan kita mau belajar saat ini ada 2 aspek utama di dalam kecerdasan sosial. Yang pertama adalah kecakapan sosial atau social facility. Kecakapan sosial ini nanti akan saya jelaskan. Dan yang kedua adalah kesadaran sosial atau social awareness. Kita mau melihat tentang yang pertama, yaitu kecakapan sosial, social facility. Kecakapan sosial adalah keterampilan seseorang dalam berinteraksi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai situasi. Keterampilan ini sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat, menyelesaikan konflik, dan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Nah, di dalam social facility ini ada beberapa aspek utama yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita mau belajar mengenai sinkroni, yaitu kemampuan berinteraksi secara lancar, termasuk komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Sinkroni ini mengacu pada kemampuan seseorang dalam memahami dan menyesuaikan komunikasi verbal maupun non-verbal dengan lawan bicaranya. Ini melibatkan ekspresi wajah, gestur tubuh, nada suara, serta kontak mata yang sesuai dengan konteks pembicaraannya.
mampu menggunakan keterampilan komunikasi dan empati untuk memberikan dampak positif pada orang lain. Ini bukan bagaimana cara kita untuk memanipulasi orang lain, tetapi bagaimana kita bisa bekerja sama tanpa adanya suatu konflik. Nah, contoh kehidupan sehari-hari dari pengaruh ini adalah seorang teman yang berhasil membujuk teman kelompoknya untuk bekerja sama dalam suatu proyek. Dan yang ketiga ada peduli, yaitu mampu memahami dan memperhatikan kebutuhan orang lain dengan tulus. Kepedulian sosial merupakan kemampuan seseorang dalam menunjukkan perhatian yang tulus kepada orang lain. Ini mencakup tidak hanya memahami perasaan mereka, tetapi juga bertindak untuk membantu atau mendukung mereka dengan cara yang benar. Nah, contoh kehidupan sehari-harinya seperti apa? Kita bisa melihat contoh seperti kita menawarkan bantuan kepada teman kita, ataupun kita bisa memperhatikan jika seseorang merasa tidak nyaman dalam sebuah situasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Kalau gitu kita lanjut. Yang kedua ada kesadaran sosial atau social awareness. Kesadaran sosial adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan merespons perasaan serta kondisi orang lain dengan cara yang sesuai. Ini bukan sekedar mengenali ekspresi emosi, tetapi juga bagaimana seseorang menyesuaikan interaksi sosialnya dengan keadaan orang lain. Dan di sini ada beberapa aspek utama juga dari social awareness. Yang pertama adanya empati, yaitu merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Empati adalah inti dari kesadaran sosial itu sendiri. Ini berarti seseorang dapat memahami emosi yang orang lain seolah-olah dia sendiri mengalaminya. Nah, empati sendiri ini ada dua jenis, yaitu empati kognitif dan emosional. Empati kognitif adalah memahami secara rasional apa yang dirasakan orang lain. Sedangkan emosional adalah memahami orang lain secara perasaan, seperti apa yang dirasakan oleh orang lain. Lalu yang kedua ada mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini tidak hanya kita mendengar, tetapi memahami pesan yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita. Mendengarkan aktif berarti benar-benar fokus pada pembicaraan lawan bicara, dan bukan hanya kita mendengarkan aja, tetapi kita juga memberikan feedback balik kepada mereka agar mereka bisa lebih mempercayai kita. Lalu yang terakhir ada menghargai perspektif orang lain, tidak terburu-buru menilai, tetapi mencoba memahami dari sudut pandang yang berbeda. Seseorang dengan kesadaran sosial yang baik berarti mampu melihat dunia dari perspektif orang lain. Ini berarti mereka tidak langsung menilai atau menarik kesimpulan terhadap sesuatu masalah, tetapi mencoba memahami terlebih dulu apa yang menjadi latar belakang, perasaan, dan pengalaman orang lain sebelum mengambil kesimpulan. Oke, setelah kita belajar banyak hal mengenai kecerdasan sosial, hari ini saya mengajak kita semua untuk berdiskusi. Ya, mungkin bisa dibagi dua ya. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan. Mungkin dari Jesslyn ke sini sama Viviana ke sini ya. Oke, mungkin bisa berkumpul bersama. Sedih banget. Oke, dari berbagai pembelajaran yang kita lakukan tadi, kita mungkin coba berdiskusi ya tentang beberapa hal. Dan di sini saya sudah memberikan beberapa hal untuk kita diskusikan, dan masing-masing diskusi bisa kita bisa dilaksanakan dalam waktu 3 menit. Yang pertama, apa sih yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kecerdasan sosial? Waktunya dimulai sekarang.
30 detik lagi. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Udah ditulis. Kita lanjut aja dulu ya. Lanjut pertanyaan kedua. Mengapa kerja berdasar sosial ini penting dalam pergaulan? Oke, waktu bisa dimulai dari sekarang. Pas. Oke, kita kembali ke pertanyaan pertama. Dari kelompok mana duluan yang mau menyelesaikan? Oke, silakan. Apa sih yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kecerdasan sosial? Kalau itu yang soal nomor 1 kita punya 4 poin. Kemudian aku mau jawab yang poin pertama itu kita memilih jawaban pengendalian diri.
Strateginya apa? Masih dipikirin. Strategi misalnya strateginya gimana ya? Mereka aku melihat orang-orang yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi itu mereka itu pertama mereka bisa membedah kepribadian orang lain. Dari pembedahannya mereka itu mereka bisa punya cara gitu untuk mendekati orang. Misalnya dengan komplimen, dengan ngajak makan, pokoknya berbagai macam. Udah? Oke. ada yang lain. Contohnya kayak ada rasis. Ada rasis kok. Oke. Sudah? Ya. Thank you. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Oke. Kalau dari kelompok 2, apa sih yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kecerdasan sosial? Yang pertama ada di sini kita dapat beberapa poin. Yang pertama ada percaya diri. Kemudian orangnya memiliki komunikasi skill yang baik. Terus yang ketiga dia aktif dan tidak pasif. Yang berikut dia berempati. Kemudian yang berikutnya dia memiliki kemampuan mengelola konflik. Kemudian yang berikut dia mampu bekerja sama. Dan yang terakhir dia orangnya selalu terlibat dalam organisasi. Wow. Udah? Habis? Udah. Wah. Thank you. Tepuk tangan dulu. Ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2 semuanya baik ya. Berarti memahami kalau tadi beberapa penjelasan mengenai kecerdasan sosial. Nah, kalau dari aku sendiri, apa sih yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kecerdasan emosional? Yang pertama, jelas dia harus memiliki komunikasi yang baik, baik dari cara dia mengajak bicara lawan bicaranya, baik gestur tubuhnya. Dia bisa menyampaikan pendapatnya dengan jelas dan bisa memahami juga orang lain itu seperti apa. Lalu yang kedua, bisa menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Nah, dia orang yang dengan kecerdasan sosial yang tinggi ini mampu membaca situasi sosial dan bertindak sesuai dengan konteks yang ada, sehingga dia bisa memiliki adaptasi dan juga fleksibilitas tergantung situasinya. Nah, yang ketiga, orangnya bisa berempati. Tadi dari kelompok ini juga ngomong gitu ya. Mereka bisa menenangkan teman yang sedih atau mendukung orang lain ketika mereka membutuhkan. Lalu bisa menyelesaikan konflik. Orang ini tidak mudah terpancing emosi dan bisa mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang terakhir, membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Gak hanya punya banyak teman, tetapi juga menjalin hubungan yang berkualitas. Oke, lanjut kita ke pertanyaan nomor 2. Mengapa kecerdasan sosial ini penting dalam pergaulan? Kita tukar sekarang ke kelompok 2. Silakan. Kalau dari kita ada beberapa poin juga mengapa kecerdasan sosial ini penting dalam pergaulan. Yang pertama adalah dapat membangun hubungan dengan orang lain. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, tidak terjadi konflik dalam kelompok. Yang ketiga, menyampaikan pesan. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan value. Kemudian keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir, kita tercipta sebagai makhluk sosial. Untuk itu kita wajib untuk bersosialisasi, berinteraksi. Itu sih. Terima kasih. Oke. Jadi terima kasih. Sekarang kita ngobrol dari kelompok 1. Dari kami menjawab karena manusia adalah makhluk sosial. Sama. Lalu untuk membentuk karakter dan membangun hubungan yang baik. Udah? Ya. Oke, beri tepuk tangan dari sini.
setelah kita mendengarkan tadi berbagai macam definisi kecerdasan sosial, bagaimana bentuk kecerdasan sosial itu, bahkan kita tadi berdiskusi apa aja sih keuntungannya dalam keuntungan dari kecerdasan sosial itu dan ciri-ciri orang yang mempunyai kecerdasan sosial. Nah, dari semua itu apa ada pengaruhnya baik orang ini introvert atau ekstrovert dalam kecerdasan sosialnya mereka? Boleh satu-satu? Fit? Mungkin memperbaiki pertanyaannya, definisi introvert dan extrovert menurut Bapak? Introvert ekstrovert ini, kalau definisinya secara singkat itu, introvert ini adalah orang yang kalau untuk merecharge energi sosialnya ini, dia lebih senang menyendiri. Jadi orangnya ini nggak suka tidak terlalu suka dengan yang namanya keramaian. Dia itu bisa menjadi lebih segar kalau dia bisa melakukan aktivitas sendiri yang dia senangi. Itu introvert. Nah, kalau extrovert ini kebalikannya, orangnya ini senang ngobrol, senang bergaul, senang bersosialisasi, dan itu adalah salah satu bentuk mereka untuk merecharge energinya mereka. Jadi energi yang mereka dapatkan itu berasal dari orang lain. Itu sih introvert dan extrovert. Berarti menurut dari yang saya tangkap sepertinya sih kita bisa anggap itu sebagai ya tidak lebih baik antara dua itu, karena bagi yang introvert memang memerlukan kecerdasan sosial supaya ya mereka bisa networking, bisa berteman dengan orang lain, karena itu seperti yang kita bahas tadi memang perlu kan. Lalu untuk yang extrovert mereka juga perlu juga kecerdasan sosial, karena bisa jadi yang extrovert ini terlalu extrovert kadang terlalu berisik, terlalu gangguin orang, nah kan mereka juga perlu kecerdasan sosial juga. Jadi menurut saya sih jalan sih. Oke. Mungkin ada yang lain yang mau mengemukakan pendapatnya atau nggak setuju dengan David? Kalau dari saya, Ya. lebih baik introvert atau ekstrovert dalam kecerdasan sosial. Ini kan ada dua pilihan, antara introvert atau ekstrovert. Kalau bagi saya dua-duanya ini lebih baik. Atau kalau yang di tengah-tengah antara introvert dan ekstrovert kan ada ambivert kan. Iya. Ambivert itu ekstrovert iya, introvert iya. Jadi dalam kecerdasan sosial yang harus memerlukan dua ini, atau bisa dikatakan gabungan jadi ambivert. Oke, thank you. Mungkin ada lagi? Esther yang menjawab. Kalau mana? Ya. Kalau dari saya, kan kalau introvert itu tipenya yang sedikit tertutup ya. Ya. Dan kalau extrovert itu dia lebih terbuka, lebih suka bersosialisasi. Tapi dari selama ini yang saya temukan sama teman-teman yang introvert, ada yang extrovert, dia seperti Kak Ayu dan juga ada yang ambivert. Saya lihat orang introvert itu dia pendengar yang baik, terus dia penganalisis yang baik, terus dia